Ajakan koalisi semakin kuat dong, Pak. Woi, santai dong. Yang bisa masuk Metro dong itu. Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Pilpres 2024, sementara posisi Partai Nasdem sebenarnya berseberangan dengan posisi Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Ini yang jadi pertanyaan. Dan bertepatan dengan hari ini, Partai Nasdem melakukan ataupun mengadakan rapat koordinasi pemenangan pemilu sekaligus buka puasa bersama. Acara ini rencananya dihadiri Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Namun yang sudah tiba di Nasdem Tower adalah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan kami masih menantikan kabar kedatangan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sejumlah persiapan tadi sudah dilakukan. Lobi kantor DPP Partai Nasdem Jakarta Pusat sudah disiapkan, dan agenda rapat koordinasi Bapilu Partai Nasdem ini rencananya digelar sebelum buka puasa bersama dan membahas soal penyelesaian sengketa internal. Selain Surya Paloh dan Anies Baswedan, acara buka puasa bersama dengan anak yatim ini juga dihadiri calon caleg DPR RI terpilih hingga seluruh pengurus DPP Partai Nasdem. Saudara, Partai Nasdem sebelumnya setelah penetapan oleh KPU menerima hasil pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Bahkan Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Selamat kepada Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini langsung disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kemarin. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dalam ucapan selamatnya kepada Prabowo Subianto kemarin, mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengutamakan kepentingan bangsa demi upaya mencari keadilan pasca pemilu. Surya Paloh menyatakan Partai Nasdem menghormati langkah Timnas Pemenangan Anies Mohaimin yang mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi sebagai upaya mencari keadilan. Kita langsung saja ke jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang saat ini berada di Nasdem Tower di Menteng, Jakarta Pusat. Asri.
Kami masih mencoba hubungan komunikasi dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang saat ini berada di Nasdem Tower Menteng Jakarta Pusat untuk mengetahui apa sebenarnya rencana isi dari pertemuan antara Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto sore ini. Asri Gunawan, jurnalis Kompas TV yang saat ini meliput di Nasdem Tower, akan menyampaikan isi dari rencana acara hari ini antara Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto. Asri. 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 Ya, selamat siang Ihsan dan saudara. Kalau bisa kami sampaikan tadi Prabowo Subianto hadir bersama dengan elit Partai Gerindra lainnya, ini yakni Ahmad Muzani atau Sekjen Partai Gerindra, tadi tiba langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan langsung naik ke lantai atas untuk kemudian melangsungkan pertemuan. Tadi saat tiba di DPP Partai Nasdem, belum ada statement yang disampaikan oleh Prabowo Subianto maupun juga Surya Paloh. Keduanya terlihat akrab begitu, langsung disambut oleh Surya Paloh dan langsung berbincang sambil berjalan menuju ke lantai atas untuk melangsungkan pertemuan. Dan juga dari pihak Nasdem sendiri belum merincikan ataupun juga merilis apa poin ataupun juga agenda pertemuan hari ini antara Prabowo Subianto dengan Surya Paloh. Tapi kalau misalkan kita melihat dari apa yang disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Surya Paloh pasca penetapan atau pengumuman hasil rekapitulasi pemilu Presiden 2024, Surya Paloh ini menyampaikan ada 5 sikap dari Partai Nasdem. Pertama, Partai Nasdem ini menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, baik pemilihan legislatif ataupun juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Kedua, Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik serta pemilu legislatif 2024 beserta ketiga pasangan calon yang telah mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian poin ketiga, Nasdem ini berkomitmen untuk terus memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik. Keempat, Partai Nasdem ini menyadari bahwa politik tidak saja membutuhkan otorita, tapi juga praktik check and balance yang sehat. Dan poin terakhir ataupun juga sikap Partai Nasdem yang terakhir, ini mengajak seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok dalam upaya mencari keadilan pasca pemilu. Kalau disampaikan juga dalam konferensi pers yang digelar ataupun juga disampaikan oleh Surya Paloh, ini mengutamakan persatuan. Kalau kita melihat dari pertemuan ini, dari Prabowo Subianto dari kubu 02 begitu menyambangi kubu 01 atau salah satu partai yang mengusung calon presiden nomor urut 1, ini tidak menutup kemungkinan adanya koalisi begitu antara kedua pihak, baik itu dari 01 dan juga 02. Tapi memang kalau kita melihat dari statement calon presiden dan calon wakil presiden 01 sendiri dengan Partai Nasdem memang ada perbedaan, Ihsan dan saudara. Kalau dari Partai Nasdem, dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini menyampaikan selamat atas hasil dari penghitungan suara di KPU begitu kepada paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tapi kalau misalkan dari paslon 01 dari Anies dan Muhaimin sendiri ini belum ada ucapan selamat begitu, dan bahkan sudah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan PHPU begitu. Jadi memang masih belum bisa dipastikan apa saja kemudian yang menjadi poin-poin pertemuan dari antara Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto. Tapi tadi poin-poin yang kemungkinan terjadi ataupun juga kalau berkaca dari apa yang sudah terjadi sebelumnya, Ihsan. Perbedaan sikap juga terjadi antara Capres 01 Anies Baswedan dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengusungnya. Rencananya juga ada kehadiran Anies Baswedan dalam acara internal yang dilakukan Partai Nasdem hari ini. Apakah Anies Baswedan jadi datang setelah Prabowo Subianto tiba di Nasdem Tower, Asri?
Nah, ini kami belum menerima konfirmasi apakah Anies Baswedan akan hadir di kantor DPP Partai Nasdem begitu, karena memang kalau yang diagendakan berdasarkan yang terjadwal ini ada 3 agenda yang dilangsungkan di DPP Partai Nasdem. Pertama ini pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto. Kedua ini ada rapat koordinasi terkait dengan pemenangan pemilu 2024 bersama dengan Bapilu dan juga seluruh ketua DPP, ketua teritorial DPP Partai Nasdem. Lalu acara yang ketiga atau agenda yang ketiga ini merupakan buka puasa bersama. Nah, ini yang dihadiri oleh Anies Baswedan, yang rencananya dihadiri oleh Anies Baswedan, kemudian seluruh caleg DPR RI terpilih dan seluruh pengurus DPP Partai Nasdem. Kami masih belum mendapatkan konfirmasi apakah Anies Baswedan akan tiba ataupun akan hadir dalam agenda buka bersama, tapi yang jelas kalau dalam pertemuan antara Prabowo Subianto dan Surya Paloh ini kami tidak mendapatkan informasi apakah Anies Baswedan akan turut hadir, ataupun juga dalam agenda yang kedua ini terkait dengan rapat koordinasi antara Bapilu ataupun juga rapat internal membahas sengketa internal begitu di DPP Partai Nasdem. Ini memang tidak diinformasikan adanya Anies Baswedan. Jadi memang Anies Baswedan ini hanya akan menghadiri agenda buka puasa bersama. Tapi kembali kami masih menunggu konfirmasi dan juga pernyataan resmi dari pihak Partai Nasdem maupun dari kubu 01 sendiri. Ihsan. Ya, setelah rekapitulasi KPU ditetapkan Rabu kemarin, Timnas Anies Mohaimin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara proses politik terus berjalan, hak angket di DPR jika terjadi, tapi belum ada sikap seperti apa yang ditunjukkan Partai Nasdem sejauh ini, Asri, dari informasi yang Anda dapatkan. Ya, kalau berkaca dari apa yang disampaikan oleh Surya Paloh, ada 5 sikap yang diambil ataupun juga 5 sikap Partai Nasdem sendiri yang sudah saya sebutkan tadi, menerima hasil pemilu 2024. Kemudian juga tadi Surya Paloh ini kemarin menyampaikan bahwa mengutamakan persatuan. Tapi kalau misalkan bicara soal koalisi ataupun juga bergabung dengan kubu 02, memang Surya Paloh menekankan belum berfokus ke sana, tapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti akan berkoalisi ataupun juga bergabung dengan pemerintahan. Yang jelas itu, tapi memang belum ada pernyataan resmi ataupun juga tanggapan dari Partai Nasdem terkait dengan gugatan hasil pemilu. Tapi kalau kita lihat dari 2 sikap di antara Capres dan Cawapres 01 sendiri, Anies dan Mohaimin, kemudian juga dari sikap Partai Nasdem, ini terdapat perbedaan kontradiktif begitu, Ihsan dan saudara. Kalau Partai Nasdem ini menghargai dan menerima hasil pemilu, tapi justru kalau Anies dan Mohaimin sebagai Capres dan Cawapres nomor 1 ini justru melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil pemilu 2024. Tidak hanya hasil, tapi juga ada beberapa poin terkait dengan proses pemilu 2024. Ihsan. Ya, Asri, tadi sekitar 15 menit yang lalu Prabowo Subianto tiba di Nasdem Tower dan langsung disambut oleh Surya Paloh. Kira-kira apakah ada tokoh lain yang juga akan menyusul kedatangan Prabowo Subianto di Nasdem Tower, Asri? Kalau informasi yang kami dapatkan, memang rencananya tadi Prabowo ini akan menyambangi DPP Partai Nasdem didampingi oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, kemudian Sufmi Dasko Ahmad, Prasetyo Hadi, dan juga Sugiono. Tapi kalau berdasarkan pantauan kami yang sudah tiba tadi bersama dengan Prabowo, ini kami baru melihat Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang tiba di DPP Partai Nasdem. Kami belum mendapatkan informasi apakah akan ada tokoh lain begitu yang bergabung dengan Prabowo Subianto dan Surya Paloh dalam pertemuannya. Sejauh ini baru tadi yang saya sebutkan saja yang tiba dan ikut dalam pertemuan di DPP Partai Nasdem. Dan kalau kita melihat ke waktu, Ihsan dan saudara, kalau untuk rapat koordinasi Bapilu Partai Nasdem ini rencananya akan digelar pukul 15 waktu Indonesia Barat, artinya sekitar 1 jam lagi begitu. Jadi waktunya sudah semakin dekat begitu dengan agenda selanjutnya. Tidak menutup kemungkinan juga tetap ada tokoh lain yang tiba, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa memang tidak ada tokoh lain yang menyusul dalam pertemuan antara Prabowo Subianto dan Surya Paloh. Ihsan. Asri,
Apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem seperti mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran kemarin dan juga pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem ini bisa jadi mengecewakan pendukung Capres-Cawapres 01 yang saat ini masih berproses melakukan gugatan di MK. Apa yang disampaikan oleh Partai Nasdem terkait ini? Sejauh ini belum ada tanggapan dari Partai Nasdem maupun juga pernyataan dari Partai Nasdem terkait dengan hal tersebut, terkait dengan adanya perbedaan sikap begitu dan juga untuk para pendukung paslon 01 belum ada statement lebih lanjut, belum ada pernyataan lebih lanjut dari Partai Nasdem terkait dengan hal tersebut. Tapi kalau kita lihat dari agenda hari ini nanti akan ada Anies Baswedan, tentu tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, seluruh pengurus juga DPP Partai Nasdem bersama dengan Anies Baswedan untuk kemudian membahas bagaimana kemudian sikap dari Partai Nasdem atas perbedaan sikap begitu menanggapi hasil pemilu 2024 antara Capres, Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan juga sikap dari Partai Nasdem sendiri, Ihsan. Jika peluang untuk bergabung dengan pemerintahan berikutnya, jika Prabowo Gibran nanti resmi dilantik, apakah ada informasi ataupun tanda-tanda yang disampaikan oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem dan juga kader dari Partai Nasdem yang lain, mungkin Asri, apakah ada disampaikan terkait hal ini? Ya, kalau dari pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kemarin saat konferensi pers memang ditegaskan bahwa pihaknya atau Partai Nasdem ini tidak memprioritaskan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Namun Partai Nasdem ini juga tidak menutup pintu untuk berkoalisi dengan pemerintah. Kalau nantinya Prabowo Gibran sudah dilantik dan juga sudah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, tentu tidak menutup kemungkinan juga nantinya Partai Nasdem akan merapat masuk ke dalam koalisi pemerintahan sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi persnya. Tapi kalau misalkan keterangan dari elit Partai Nasdem lainnya, memang kami belum mendapatkan ataupun juga belum ada pernyataan dari elit Partai Nasdem lainnya terkait dengan hal ini. Mungkin nanti akan lebih jelas dan lebih dalam lagi disampaikan maupun juga dijelaskan begitu dalam pernyataan resmi yang nantinya akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pasca pertemuan dengan Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Nasdem. Saat ini masih berlangsung, Ihsan dan saudara, sehingga kami pun masih menunggu hasil dari pertemuan antara Prabowo Subianto dan Surya Paloh. Nantinya akan digelar konferensi pers untuk kemudian menyampaikan apa saja pertemuan, kemudian juga nanti akan lebih jelas lagi apa kemudian sikap Partai Nasdem dan juga tentu saja terkait dengan bergabungnya atau potensi bergabungnya Partai Nasdem ke koalisi pemerintahan khususnya kepada Prabowo Gibran. Ihsan. Asri Gunawan langsung dari kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Kami masih menantikan informasi terkini dari Anda, Asri. Terima kasih. Saudara, kita sudah tersambung dengan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo untuk membahas pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto. Selamat siang, Kang Kunto. Apa kabar? Selamat siang, Kang Ihsan. Alhamdulillah, baik-baik. Kang, apa yang ditunjukkan oleh Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto ini setelah penetapan oleh KPU Rabu kemarin, ada ucapan selamat dan juga menerima kemenangan dari Prabowo Gibran. Di sisi lain, capres yang diusungnya, Anies Muhaimin, mengajukan gugatan ke MK. Apa yang Anda lihat dari ini? Ya, saya pikir yang pertama adalah bagaimana sikap Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem itu lebih terbuka tangannya gitu kan. Kelihatannya menerima rangkulan dari Pak Prabowo gitu kan sebagai presiden terpilih, dan tampaknya kemarin juga Pak Surya Paloh juga sudah mengucapkan selamat kayaknya, dan tampaknya ini akan pertemuan ini akan bergulir menjadi perbincangan yang serius, apalagi kita tahu bahwa
partai-partai pendukung 02 atau partai koalisi 02 di mana ada Pak Prabowo dan Mas Gibran di situ, jumlahnya masih ya kira-kira kalah jumlahnya lah Mas di DPR 2024 terpilih ini. Jadi mau tidak mau Pak Prabowo harus rajin-rajin mendekati partai-partai yang memang berpeluang untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan beliau gitu. Dan tampaknya yang pertama dia sambangi adalah Partai Nasdem ini, dan Surya Paloh tampaknya juga menerima dengan tangan yang hangat gitu. Itu Mas. Anda menyebut koalisi dari Prabowo Gibran, koalisi Indonesia Maju versi Prabowo Gibran ini belum cukup, Kang Gunto. Iya, kalau kita hitung-hitung kan jumlah persentase kursi atau suara ya, kalau sekarang kan masih suara, jumlah persentase suara partai yang pendukung Prabowo Gibran ini jumlahnya masih di bawah dibandingkan jumlah pendukung 01 dan 03. Ada PDIP di situ, ada PKB, ada PKS, dan ada Nasdem gitu. Kalau di jumlah itu tentu ternyata lebih besar daripada yang pendukung Prabowo Gibran. Jadi mau nggak mau kalau pemerintahannya mau efektif, Pak Prabowo harus bisa merangkul beberapa partai lagi paling tidak untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju ini gitu. Artinya ini kita merujuk pada koalisi yang akan terbentuk setelah Prabowo Gibran dilantik nanti, bukan membahas koalisi yang saat ini berada di DPR yang sedang memproses hak angket terkait dengan dugaan kecurangan pemilu, Kang Gunto. Iya, bisa jadi kan hak angket ini lebih pada betul anggota DPR yang terpilih tahun 2019 gitu kan. Sedangkan yang diperjuangkan oleh Pak Prabowo tentu saja bagaimana pemerintahan dia bisa berjalan baik ketika mayoritas kursi di DPR itu bisa ada di dalam koalisi beliau kan gitu. Nah ini kan hitung-hitungannya lebih pada hitung-hitungan ke depan. Nanti 2024 ketika Pak Prabowo mulai melaksanakan tugasnya setelah 20 Oktober berarti gitu kan. Dan dia butuh dukungan yang luar biasa besar dari parlemen. Apalagi dia punya program makan siang gratis, punya beberapa program yang penting yang tentu butuh dukungan dari suara parlemen ini. Dan kalau suara partai koalisi di Prabowo Gibran ini ternyata masih kalah dibandingkan suara atau kursi dari partai-partai yang lain, ya bisa jadi akan bermasalah tuh Mas jalannya pemerintahan beliau gitu. Kang Gunto, kalau Anda melihat gestur politiknya, apakah ini tidak terlalu cepat begitu setelah penetapan baru Rabu, sementara Jumatnya sudah bertemu antara Ketua Umum Parpol pengusung lawan dan juga Capres pemenang pemilunya. Sementara di satu sisi Capres yang ia usung saat ini sedang menggugat di MK. Ya Mas, hitung-hitungan itu tentu saja ada. Tapi kan Pak Surya Paloh akan menghitung yang pertama adalah jatah menteri. Semakin cepat dia mengambil peluang dan momentum politik ini, maka akan punya peluang untuk mendapatkan jatah menteri lebih banyak di kabinet daripada nanti kalau dia datang belakangan gitu. Itu yang pertama, dan tampaknya Pak Surya Paloh lebih mementingkan itu. Yang kedua, kenapa tidak kemudian hak angket didorong? Karena hak angket sendiri kan juga ada beberapa problematika ya Mas ya. Kemana nanti ujungnya hak angket ini gitu kan? Membatalkan hasil pemilu tentu tidak mungkin gitu kan. Untuk kemudian melakukan pemungutan suara ulang itu jalurnya justru di MK gitu kan. Dan walaupun ada pemungutan suara ulang, sangat kecil kemungkinannya hasilnya akan terbalik gitu, akan berbalik, itu kemungkinannya juga sangat kecil, sehingga gitu hitung-hitungan Pak Surya Paloh mungkin lebih ya mari kita menatap ke depan saja gitu, yang sudah ya sudahlah, tapi kalaupun mau ikhtiar melalui hak angket ya silahkan saja, toh Pak Surya Paloh juga tidak melarang atau tidak kemudian mendrop atau mengundurkan diri dari barisan hak angket ini Mas gitu. Baik, Kang Gunto tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda juga saudara tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami akan kembali usai jeda.
Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Capres terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto. Tadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Prabowo Subianto tiba di kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat dan langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan langsung menuju ke dalam kantor DPP Partai Nasdem tanpa memberikan keterangan apapun. Dan kita masih menantikan apa yang akan disampaikan kedua ketua umum partai ini usai pertemuannya siang ini. Kita masih membahas, kita akan update dulu informasi terkini dari Nasdem Tower bersama jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang berada di sana. Selamat siang Asri. Asri, apa informasi terbaru dari sana Asri? Ya, sejauh ini kami masih menunggu hasil ataupun juga pertemuan ini masih berlangsung antara Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem. Kalau kita lihat tadi sudah sekitar 30 menit keduanya ini melangsungkan pertemuan. Dan Ihsan dan saudara, kalau kita melihat berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Prabowo Subianto ini ada agenda ratas di istana pada pukul 14.30. Sehingga kemungkinan pertemuan yang dilangsungkan atau yang berlangsung di DPP Partai Nasdem ini tidak lama lagi selesai begitu. Kemudian nantinya usai melangsungkan pertemuan dengan Surya Paloh, Prabowo Subianto bersama dengan Surya Paloh rencananya akan menyampaikan pernyataan begitu usai pertemuan antara keduanya. Apakah nanti hasilnya seperti apa? Apa memang ini bisa menjawab pertanyaan terkait dengan adanya ataupun juga kemungkinan Partai Nasdem ini bergabung dengan koalisi dan lain sebagainya. Ini nanti kita sama-sama nantikan Ihsan dan saudara hasil dari pertemuan tersebut melalui konferensi pers yang nantinya akan dilangsungkan. Tapi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Surya Paloh beberapa waktu lalu pasca hasil ataupun pengumuman dari KPU terkait dengan hasil pemilu 2024, ada 5 sikap Partai Nasdem terhadap hasil pemilu 2024. Yang pertama, Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, baik itu pemilu legislatif maupun juga pemilu presiden. Kedua, Partai Nasdem ini mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif 2024, beserta ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah mengikuti Pilpres 2024. Sikap ketiga, Partai Nasdem ini berkomitmen untuk senantiasa berada dalam kehendak yang terus-menerus berusaha memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik. Sikap keempat, Partai Nasdem menyadari bahwa partai politik hanya satu dari sekian pilar demokrasi yang mana ini tidak hanya membutuhkan otorita tapi juga harus praktik check and balance yang sehat. Lalu sikap kelima atau sikap terakhir yang dinyatakan oleh Partai Nasdem ini mengajak seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok dalam upaya mencari keadilan pasca pemilu. Sehingga memang yang disampaikan oleh Surya Paloh dalam konferensi pers pasca pengumuman hasil pemilu oleh KPU juga menyebutkan bahwa Partai Nasdem ini mengutamakan persatuan begitu. Tidak menutup kemungkinan nantinya akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran begitu ataupun juga dengan koalisi pemerintah, karena Surya Paloh sendiri menekankan untuk saat ini Partai Nasdem belum memprioritaskan atau tidak memprioritaskan untuk bergabung dengan Prabowo Gibran, tapi juga tidak menutup pintu untuk nanti bergabung dengan koalisi pemerintahan. Ihsan. Tadi Prabowo tiba dan bertemu dengan Surya Paloh, apakah ada tokoh lain yang menyambangi kantor DPP Partai Nasdem? Yang kami pantau, Ihsan dan saudara, kalau dari Partai Gerindra ini ada sejumlah elit Partai Gerindra. Tadi kami melihat ada Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang turut mendampingi Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tadi juga Surya Paloh didampingi oleh beberapa elit Partai Nasdem untuk kemudian menyambut Prabowo Subianto di DPP Partai Nasdem. Sejauh ini juga pertemuan masih berlangsung, tidak menutup kemungkinan ada yang sudah tiba di dalam terlebih dahulu ataupun juga ada yang menyusul, sehingga kami juga masih menunggu siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang bergabung dalam pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto. Ihsan.
Di sisi lain Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar bersama timnya sedang menggugat ke MK. Sementara Surya Paloh saat ini bertemu dengan Prabowo Subianto yang memenangi pemilu 2024. Sikap Partai Nasdem sendiri terhadap gugatan MK apa yang dikatakan, Asri? Terkait dengan gugatan MK, memang belum ada pernyataan atau statement dari pihak Partai Nasdem. Maksud kami gugatan yang didaftarkan oleh Timnas Amin atau oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar ini belum ada tanggapan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ini mungkin nanti akan bisa diperjelas dalam konferensi pers apa kemudian sikap dari Partai Nasdem menanggapi gugatan yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil pemilu 2024. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan dalam gugatan dari Timnas 01, ini targetnya adalah melangsungkan pemungutan suara ulang. Ada juga beberapa poin-poin yang termuat dalam gugatan tersebut. Pertama, ini menduga ada indikasi kecurangan pemilu melalui intervensi kekuasaan yang melalui politisasi bansos, kemudian juga ada keterlibatan aparat yang digunakan ataupun juga aparat-aparat ini untuk memenangkan paslon tertentu, serta kecurigaan ataupun juga kejanggalan dalam sirekap atau sistem rekapitulasi yang memang dibuat oleh KPU sendiri. Itu tadi beberapa poin gugatan yang didaftarkan ataupun juga yang disampaikan oleh Timnas Anies Mohaimin atau oleh kubu 01, dan mungkin ini nanti akan ditanggapi juga oleh Partai Nasdem begitu. Karena kalau kita lihat dari 5 sikap yang disampaikan oleh Partai Nasdem tentu kontradiktif, karena Partai Nasdem sendiri di poin pertama ini sikapnya adalah menerima hasil pemilu 2024 yang dilangsungkan pada 14 Februari 2024, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Ihsan. Baik, terima kasih Asri Gunawan melaporkan langsung dari Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih Asri. Saudara, kita masih membahas pertemuan antara Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto di kantor DPP Nasdem bersama dengan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo. Kang Kunto, kita lanjut lagi, Kang. Ya, Nah, kita masih menakar-nakar nih, karena kan belum masih ada pertemuan yang tertutup. Nanti akan disampaikan mungkin hasil pertemuan ini oleh kedua belah pihak, baik itu Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto. Tapi kalau kita lihat hari ini pertemuan dilakukan hari Jumat, 2 hari setelah ditetapkan sebagai pemenang pemilu 2024, justru menyambangi kantor DPP partai pengusung lawannya, itu Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar, yaitu Partai Nasdem. Kalau yang Anda lihat, gestur politik apa ini yang dilakukan oleh Prabowo dan juga Surya Paloh? Ya, Mas, kalau menurut saya sudah bisa mungkin membayangkan ya nanti hasil konferensi persnya pasti akan lebih normatif gitu kan. Mereka akan bicara soal kepentingan bangsa, soal persatuan Indonesia, dan kemudian mungkin Pak Prabowo ingin menegaskan lagi citranya sebagai seorang negarawan yang ya itu sudah kemarin kan pemilu sudah lewat gitu kan, kini saatnya merajut kembali benang-benang kebangsaan yang terkoyak atau apapun namanya. Jadi menurut saya secara politik gestur dari dua pimpinan ini lebih ingin pertama rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi setelah pemilu, dan itu tentu saja penting gitu ya. Tidak hanya problem politik praktisnya, tapi juga problem persatuan Indonesia yang memang harus dirawat dan dijaga gitu. Jadi tanpa harus kita bercuriga, tanpa harus kita sedikit sinis terhadap pertemuan ini, tapi pertemuan ini adalah awal yang bagus bagaimana elit-elit politik ini bisa dengan cepat cair dan kemudian menjaga persatuan itu. Yang kedua menurut saya ya, mereka walaupun nanti di dalam ternyata saat ini berbicara soal koalisi atau soal hak angket gitu kan yang hendak digulirkan, tapi tampaknya itu tidak akan keluar ke publik gitu kan. Tentu saja karena perbincangannya tentu masih lama kan ini. Tidak hanya kemudian soal koalisi atau tidak koalisi bisa tentukan hanya dalam sekali pertemuan yang mungkin hanya beberapa menit atau kurang dari 1 jam. Jadi menurut saya ini adalah awal dan akan ada
seri-seri pertemuan yang lain antara Pak Prabowo dengan Nasdem atau bahkan dengan partai-partai lain, entah itu PKS, entah itu PKB, atau bahkan PDI Perjuangan gitu Mas Diksa. Oke, Kang Gunto kalau Anda membacanya kenapa Nasdem yang pertama kali? Ya tampaknya mungkin yang pertama karena dua-duanya alumni Golkar. Hmm, Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh dua-duanya pernah bersama di Golkar, lalu kemudian yang kedua tampaknya baik. komunikasinya juga baik. Kemarin Pak Surya Paloh langsung mengakui dan menerima hasil pemilu, baik itu Pilpres dan Pilegnya, dan Ya, dia berbicara dalam baik. bahasa yang positif gitu. Oke, Kang Gunto, kita langsung menuju Nasdem Tower untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Surya Paloh dan Prabowo Subianto. Saudara rekan-rekan pers yang saya hormati, pada siang hari ini saya dan seluruh fungsionaris DPP Partai Nasdem mendapatkan kunjungan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua, tidak kurang hampir 40 tahun. Jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Bapak Prabowo tetap semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama kita menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran, yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Satu dan lain hal, kesempatan yang baik ini adalah kesempatan baik juga bagi rekan pers untuk bisa menanyakan apa saja kepada presiden terpilih kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian dari media dan saudara-saudara yang sedang menonton dari jauh. Hari ini saya datang ke keluarga besar Nasdem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Begitu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih hasil pemilihan presiden 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh langsung mengucapkan selamat, dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan diterima hari ini di markas besar Partai Nasdem. Saya kira
makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa, yang matang, dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar. Luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Ya. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting, ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Saya kira itu yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau, sahabat lama, ya. Dulu biasa sebagai anak muda, ya kan, punya sikap-sikap yang keras,
beliau juga keras, saya juga suka. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif. Makin arif. Semakin arif harusnya. Ya, jadi itu maknanya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, ya kan? Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Baik. Sekali lagi, Pak Surya. Komando. Baik, terima kasih. Udahlah, udah jelas, masa bertanya terusnya. Ini tunggu buka puasa ini. Oke? Ya. Saya selalu menawarin. Saya selalu mengajak. Benar kan? Ya. Iya. Ya. Oke ya. Baik. Baik. Lanjut Pak, boleh dikasih jalan teman-teman. Sapu nih.